Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, untuk kali kedua dalam pertemuan ini saya akan melanjutkan pertemuan yang kali pertama, yaitu tentang sifat wajib Allah, atau dalam artian salah satu dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, oleh karena itu anak-anak, nanti akan saya sampaikan materi yang saya berikan, yaitu Akidah Akhlak kelas 7 semester 1. Oke anak-anak, agar ilmu yang you peroleh nanti bermanfaat dunia sampai akhirat, mendapatkan petunjuk dari Allah, jalan kebenaran dari Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillah. Langsung saja anak-anak, untuk pertemuan yang kali kedua ini saya akan melanjutkan tentang sifat wajib Allah, yang bukankah kali pertama pada saat itu saya sampaikan bahwa sifat wajib Allah yang ke-20 itu dapat terpilahkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Perlu digarisbawahi anak-anak, pada saat kali pertama sudah saya sampaikan bahwa sifat nafsiyah itu ada satu sifat di antara 20 sifat itu, yaitu sifat yang pertama adalah wujud, hanya satu sifat nafsiyah. Dan kemudian yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang kemarin saya sampaikan ada 5, yaitu khidam, baqa, mukhalafatu bil hawadisi, yamudu binafsihi, dan yang kelima adalah wahdaniyah. Oke, bisa diingat anak-anak. Untuk kali yang kedua ini saya akan menambahkan dari sifat wajib Allah yang ketiga dan yang keempat, yaitu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat wajib Allah yang ma'ani di antara dari 20 sifat wajib Allah itu, yang termasuk sifat ma'ani itu ada 7 sifat. Kemudian sifat maknawiyahnya juga ada 7 sifat. Jadi kalau kita hitung mulai yang pertama, sifat yang pertama, sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah 5,
1 tambah 5, 6. Sifat nafsiyah 7. 6 tambah 7, 13. Sifat maknawiyahnya ada 7. 13 tambah 7 sama dengan 20. Nah, sehingga sifat wajib Allah yang 20 itu bukankah tadi saya sampaikan dapat terpilahkan menjadi 4 macam sifat. Ya. Nah, perlu untuk you ketahui anak-anak, sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya merupakan suatu sifat yang abstrak. Dan ini wajib ada pada Allah. Wajib ada pada Allah. Bukankah tadi saya sampaikan? Jadi 7 sifat dari sifat ma'ani itu yang pertama adalah qudrat. Qudrat itu artinya kuasa. Jadi maksudnya begini, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dengan kekuasaannya Allah itu dapat berbuat apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ini berbuat secara mutlak. Sebagaimana Allah menuliskan di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Yasin ayat 83. Tolong nanti dicari, ditafsir. Saya hanya menyampaikan surat dan ayatnya saja. Tolong nanti dicari di tafsir. Saya bacakan sekali saja yang ada dalam surat Yasin ayat 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu salah satunya. Nanti artinya dicari ya di tafsir Al-Quran. Oke, bisa diterima anak-anak? Yang kedua yaitu iradat. Iradat itu artinya berkehendak. Jadi maksudnya begini, Allah itu bebas melaksanakan kehendak apa saja untuk menentukan segala apapun yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini pun juga tertuangkan di dalam Al-Quran surat Yasin juga ayat 82 ini. Oke, nanti dicari, betul dicari ya, jangan tidak dicari nanti. Kalau kamu tidak mencari di tafsir Al-Quran, bacaannya, artinya pun juga you tidak akan tahu artinya. Oke, anak. Kemudian sifat yang ketiga yaitu ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui. Nah, maksudnya Allah itu adalah gudangnya ilmu, anak-anak. Segala macam ilmu apapun saja yang tanpa diketahui, tanpa dimiliki oleh manusia, tapi Allah itu semuanya ilmunya ada pada Allah. Karena Allah itu adalah segalanya. Jadi Allah ya jelas ilmunya itu lengkap sekali dan menyeluruh. Dan tidak ada batasnya ilmu itu. Nah, ini pun juga ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya cari lah ya nanti di dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Kemudian yang keempat, anak-anak, ayat itu artinya hidup. Makanya Allah itu hidup dan tidak mautun. Mautun itu artinya mati. Jadi Allah itu hidup, tidak akan mati. Dan Allah itu adalah kekal.
selama-lamanya dalam kehidupannya. Nah, ini pun untuk menegaskan kepercayaan terhadap para umatnya Rasulullah, Allah sudah memberikan bukti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, di sana sudah tertuangkan bukti bahwa Allah itu ayat. Ini. Oke, bisa diterima anak-anak? Oke, ayo lanjutkan. Yang kelima, anak-anak. Sama itu artinya mendengar. Maksudnya begini, Allah itu Maha mendengar. Dan Allah tidak memerlukan alat pendengaran. Jangankan terucapkan seperti apa yang kita ikrarkan di mulut kita, dalam hati pun Allah itu juga mendengar, merasakan. Apapun yang menjadi keinginan, yang menjadi permintaan semua makhluknya itu, Allah itu mendengar. Nah, ini pun juga oleh Allah dituangkan penegasannya di dalam surat An-Nisa ayat 148 dan surat disambung surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, ini. Oke, saya lanjutkan. Sifat ma'ani yang ketujuh. Yang keenam yaitu basyar. Basyar itu artinya melihat. Nah, maksudnya begini. Allah itu maha lihat, maha melihat. Dan Allah itu tidak umyun. Umyun itu buta. Jadi maha melihat. Apapun yang terjadi. Walaupun terhalang dari berbagai macam halangan berlapis sampai 1000 lapis, Allah juga masih melihat. Walaupun di dalamnya lengki semut, itu Allah masih bisa melihat. Dan Allah itu tidak umyun, tidak buta. Ini pun juga dipertegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ya, semuanya itu bukti-bukti yang apa yang disampaikan, apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh Allah itu dipertegas di dalam Al-Quran. Ya. Nah, dengan permasalahan basar ini Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Tolong nanti dicari betul ini. Jadi apa yang saya sampaikan bukti-bukti Allah yang berada di dalam Al-Quran, you nanti melihat di dalam tafsir Al-Quran. Karena di dalam tafsir Al-Quran di sana itu bacaan dan sekaligus makna atau artinya. Oke. Kemudian sifat ma'ani yang ketujuh yaitu kalam. Kalam itu artinya berfirman. Maksudnya begini. Allah itu menyampaikan firman-firmannya kepada para rasul yang disampaikan melalui utusannya. Nah, siapa utusannya? Yaitu malaikat. Malaikat siapa pada saat itu yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya? Yaitu malaikat Jibril. Ini. Nah, juga ada pula yang langsung disampaikan olehnya. Misalnya Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, yang pada saat itu Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa yaitu di Bukit Tursina. Jadi Allah itu pada saat itu face to face dan juga menyampaikan secara langsung. Kemudian Allah berbicara langsung juga kepada Nabi Muhammad yang pada saat apa? Saat Isra dan Mi'raj. Ini langsung. Nah, itulah anak-anak diantaranya sifat ma'ani. Kemudian sekarang sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu pengertiannya merupakan suatu sifat kelaziman dari sifat ma'ani. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini. Jadi bila sifat maknawiyah itu ada,
Itu dikarenakan adanya sifat ma'ani. Oleh karena itu tadi saya sampaikan sifat ma'nawiyah ini merupakan suatu kelaziman dari sifat ma'ani, yaitu sifat ma'nawiyah itu ada karena adanya sifat ma'ani. Atau dengan pengertian lain begini, merupakan suatu sifat yang bertalian atau berkaitan dengan sifat ma'ani ini. Jadi berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Ini berkaitan, soal berkaitan. Nah, perlu juga ketahui dan perlu juga garis bawahi bahwa bukankah tadi sudah saya sampaikan bahwa sifat ma'nawiyah ini ada 7 sifat. Yang pertama adalah khadiron, artinya maha kuasa. Yang kedua adalah muridan, artinya maha berkehendak. Yang ketiga adalah aliman, aliman itu artinya maha mengetahui. Dan yang keempat hayyan, yang artinya maha hidup. Dan yang kelima sami'an, artinya maha mendengar. Yang keenam adalah basyiron, yang artinya maha melihat. Dan yang ketujuh adalah mengatakan iman, yang artinya adalah maha berfirman. Oke anak, bisa diperhatikan apa yang saya sampaikan. Oke, kemudian yang terakhir yang merupakan suatu ciri-ciri beriman kepada sifat wajib Allah yang ma'ani